Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita menyambung pengobatan keriting pada tanaman cabai merah kita. Perawatan dan pengobatan ini berlaku untuk semua tanaman cabai maupun tanaman muda. Yang di sini kita memakai andalan utamanya itu adalah pestisida yang bersifat akarisida. Karena akarisida ini eh, tujuan utamanya itu adalah sebagai pembasmi kutu-kutuan dan tungau. Dan pada dasarnya akarisida ini juga bisa menambah nutrisi untuk tanaman kita. Metode yang digunakan di sini adalah 4 kali perollingan dengan 3 kali giliran yang berjumlah 12 aplikasi. Yang mana rollingan pertama itu adalah paket, yang kedua diaventuron penaktifnya, yang ketiga abamectin, yang keempat adalah imidacloprid. Yang rollingan pertama ini disambung ke rollingan yang kelima dan ke-9, dan rollingan kedua disambung 6, rollingan ke-6 dan ke-10, dan rollingan keempat ini yang ke-8 dan 12. Langsung saja kita lihat dan berapa dosis yang dipakai dalam penggunaan menyembuhkan keriting pada tanaman cabai merah kita ini. Teman-teman, sekilas balik sebelum kita menjelaskan cara pengaplikasian dan dosisnya, jangan lupa di bawah video ini atau di kolom deskripsi kami sudah menuliskan cara pengaplikasiannya dan waktunya berapa lama, yaitu 4 perollingan ini pestisida ini selama 3 kali giliran. Yang mana yang saya gunakan di sini sebagai ZPT-nya itu adalah Decamon, perekatnya itu Primaton yang berbahan aktif nonylphenol etoksilat. Teman-teman silakan memakai perekat yang lainnya, yang penting ada etoksilatnya, itu sangat bagus untuk memperkuat daya pestisida kita. Kemudian, nah ini dia perollingan pertama untuk paket ini dicampur Decamon. Ini untuk perollingan pertama ya. Di sini ada berbahan aktif Triazofos, imidacloprid, dan Pyridaben. Akarisida ini ada di Pyridaben. Saya jelaskan lagi, akarisida itu adalah jenis pestisida pertama yang berasal dari kata akari, yang mana kutu atau tungau. Jadi tanaman cabai kita itu akan disembuhkan dengan sendirinya oleh pestisida yang bersifat akarisida ini. Yang mana merek dagang Semite ini yang bahan aktif Pyridaben sifatnya akarisida. Kemudian Decamon ini sebagai ZPT adalah untuk memunculkan daun baru yang segar, tidak lagi keriting, karena sudah disembuhkan oleh yang bersifat akarisida ini. Perekat ini hukumnya wajib ya teman-teman, begitu musim panas, hujan apalagi sangat wajib. Yang kemudian perollingannya pakailah yang berbahan aktif Diaventuron. Ini ya, Diaventuron kelihatan ya. Bahan aktif Diaventuron. Yang saya memakai merek dagang Pegasus dari Syngenta. Teman-teman boleh memakai merek dagang yang lainnya, karena merek dagang yang lainnya juga ada yang berbahan aktif sama. Di sini ini Diaventuron juga sama ya. Diaventuron 500 SC. Kalau untuk harga beda-beda tipis tempat saya. Ini ya, Diaventuron perollingan kedua. Kemudian abamectin 18 EC. Ya. Abamectin 18 EC. Itu tulisannya. Abamectin 18 EC ya. Ini perollingan ketiga. Kemudian imidacloprid. Imidacloprid kelihatan ya. Imidacloprid 550 SC. Kalau saya memakai merek dagang Imidor ini karena satu tergolong murah dan ampuh. Ini dimix dengan yang fungisida berbahan aktif belerang atau dengan sulfur. Karena kenapa saya memilih merek dagang pemulus dari BAS ini? Karena pemulus ini adalah sulfurnya ini kita mengambil dari sulfur ini yang bersifat akarisidanya ini. Ini adalah multifungsi sebagai fungisida, akarisida, dan penambah nutrisi untuk tanaman. Ini sebagai penyembuhnya. Oke. Begitu seterusnya.
rollingan ini rollingan 1, 5, 9. Yang kedua Jeventuron 2, 6, 10. Kemudian Abamectin. Abamectin ini terserah merek dagang apa saja, Demolis juga ada. Tapi saya tidak menyarankan yang 36 EC. Demolis ini saya menyarankan yang 16 EC. Demolis dari DKW ada, Agrimek dari Syngenta juga ada, dan yang lainnya banyak ya. Pokoknya yang 18 EC. Ini pestisida akarisidanya, insektisida ini sebagai penyembuhnya. Kemudian yang keempat tadi itu imidacloprid ini sebagai akarisidanya ini. Demolus ini yang bahan aktif, sulfur atau belerang. Lanjut ke dosis ya. Untuk cara pengaplikasiannya dan dosisnya juga sudah kami terakan di kolom deskripsi ya. Mari kita lihat dosis dan pestisida berbahan aktif apa saja yang saya gunakan dalam mengobati cabai merah keriting ini, penyakit keriting yang disebabkan oleh tungau. Perollingan pada hari Rabu yang mana sebelumnya sudah diaplikasikan Abamectin. Jadi Abamectin sebelumnya itu perollingan itu yang keempat, 8 dan 12. Yang imidacloprid ini plus sulfur ini aplikasikannya dilakukan yang Abamectin itu 4, 8, 11 ya. Kali ini 5, 9 dan 12. Jadi 4 perollingan, 3 giliran gitu. Di kolom deskripsi sudah kami buatkan, semoga teman-teman paham ya. Yang ini imidacloprid, saran dari saya sih memang merek Imidor ini selain murah juga ampuh, sangat mantap ya. Ini merek lama lah, setelah dipakai. Ini Pemulus ini sangat bagus sekali teman-teman, karena Pemulus ini adalah multifungsi sebagai fungisida, akarisida, dan penambah nutrisi untuk tanaman. Dosisnya itu saya gunakan adalah 10 gram per tangki, jadi adalah 100 gram, karena hitungan saya ini sama kan. Ini juga saya gunakan segini 10 mili per tangki, jadi isinya ini kan adalah 100 mili ya. Jadi saya tuangkan di sini untuk skala aplikasi ini 10 gram per tangki ini jadi 100 gram. Hitungan dasar itu adalah 1 kilo sama dengan 1 liter, jadi 1 mililiter sama dengan 1 gram. Jadi dosis yang saya gunakan adalah 10 gram per tangki, jadi saya memakai 10 tangki itu adalah 100 gram. Dan kemudian ini untuk dosis ZPT nya Dekamon ini adalah 10 mili per tangki, jadi 10 tangki itu adalah 100 mili. Primaton sebagai perekatnya juga 10 mili per tangki, jadi untuk 10 tangki adalah 100 ml. Dibuatkan ke sini sebagai biangnya 10 gayung ya, 10 gayung ini. Jadi per gayungnya itu untuk 1 tangki, 10 gayung diisikan ke dalam ember ini ya. Imidor, Pemulus, Dekamon sebagai ZPT, dan Primaton sebagai perekat. Bahan aktifnya imidacloprid, belerang atau sulfur. ZPT ini bahan aktifnya nonylphenol etoxilat. Recommended perekatnya ini boleh merek dagang apa saja, bahan aktifnya yang memakai etoxilat. Langsung kita aplikasikan ya. Baiklah sahabat sekalian, untuk pengaplikasian dan dosisnya, pertama kali saya biasanya membuatkan biang. Dalam ember ini sudah saya isikan 10 gayung ini. 10 gayung ini diisi air ke sini untuk 10 biang penyemprotan, dan dosisnya itu 10 mili per tangki. Jadi saya menggunakan, kenapa saya langsung bikin biang 10 gayung ini, karena 10 tangki ini saya memakai 100 mili ini.
Nah, dosis per tangkinya itu adalah 10 ml. Oke. Dan ini insektisida imidacloprid ya. Dan di mix dengan fungisida berbahan aktif sulfur atau belerang, itu sama saja ya. Ini sulfur 80%, ini belerang 80%, ini masih baru, dan ini masih ada sisa yang sebelumnya. Terus selanjutnya kita beri ZPT dan perekat. Pertama sekali kita harus memasukkan yang namanya yang WP atau WG yang ini ya. Jadi yang menyembuhkan di sini itu adalah sifatnya yang akarisida ya teman-teman. Bentuknya seperti ini. Dosisnya sama 10 gram per tangki. Hitungan dasarnya itu adalah 1 liter sama dengan 1 kilo, jadi 10 mili itu sama dengan 10 gram. Jadi saya memakai ini pakai gelas takaran 50 mili ya, 50 mili. Ini termasuk akurasi ya hitungannya, kalau teman-teman tidak ada timbangan di pengaplikasiannya. Ini 50, kita beri dosis 100 gram untuk 10 tangki. 1, 2, 100 gram. Itu untuk standarnya. Kalau untuk pengobatannya biasa dilipat duakan menjadi 200. Tuh. Jadi 200 gram. Kita aduk terlebih dahulu supaya larut. Selanjutnya insektisida imidacloprid ini kita langsung masukkan untuk pemakaian tangki ya. Diaduk. Kemudian kita masukkan perekat. Dosisnya itu adalah untuk 10 tangki itu adalah 100 mili ya. Tuh 20, 100 untuk 10 tangki. Dan yang terakhir di mix itu adalah ZPT nya ya. Saya memakai di kamar. 10 tangki 100 mili. Oke, diaduk dan diaplikasikan, dimasukkan per tangki itu adalah 1 gayung. Ini hanyalah sebagai biangnya ya. Oke, sip, thank you, terima kasih. Ini adalah biang penyemprotan yang mana pemakaiannya 1 tangki ini kita hanya menggunakan 1 gayung ini ya. Ini hanya 1 gayung untuk 10 tangki. Kita langsung bikin 1 biang ini supaya kita tidak capek untuk bolak-balik memixnya, mencampurnya. Kemudian kita isi sampai penuh dengan air biasa ya. Oke.
sekian dulu, saya lanjutkan penyemprotannya sampai selesai. Begitulah kira-kira. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman yang lain yang membutuhkan pengetahuan ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Di akhir video ini kami melampirkan 3 video rekomendasi untuk Anda dan 1 logo channel untuk di-subscribe. Semoga yang sudah subscribe channel kami selalu sukses dan mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin.